Assalamualaikum. Masa aja lu japri. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aidan kalamuhu salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syirki wal wafa. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyustalahu fi rizqihi wa yunusa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DPP STGI Bapak Haji Hamdan Prayogo beserta pengurus yang lainnya, yang kami hormati Ketua DPW DKI Haji Muhammad Zubaidi beserta pengurus yang lainnya, yang kami hormati Ketua DPD DKI Jakarta Pusat Haji Muhammad Rahli, yang diwakili oleh sekretarisnya Bapak Muhammad Wahyudi beserta pengurus yang lainnya, yang kami hormati Ketua DPD Jakarta Utara Bapak Muhammad Karimullah beserta pengurus yang lainnya, yang kami hormati Ketua DPD Jakarta Timur Haji Muhammad Jaswil Idris beserta pengurus yang lainnya, yang kami hormati Ketua DPD Jakarta Selatan Haji Muhammad Soleh Jazuli beserta pengurus yang lainnya, yang kami hormati Ketua DPD Jakarta Barat Bapak Muhammad Yusuf beserta pengurus yang lainnya, para hadirin, para undangan yang semuanya dimuliakan oleh Allah. Pertama, untuk mengawali pembicaraan kami, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan kecuali ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, di mana pada pagi yang penuh mubarakah ini kita dapat berkumpul, kita dapat berwajah, kita dapat bertemu dalam rangka milad yang kedua DPW dan DPD DKI Jakarta. Tentunya dengan harapan semoga acara tersebut berjalan dengan lancar dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salatullah wa salamuhu senantiasa kami curah limpahkan kepada revolusi kita, Nabi Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita dikasih kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam,
nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat seperti kenikmatan di pagi hari ini. Semoga kita semua mendapat syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk surganya Allah bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Hadirin para pengurus DPP, DPW, DPD, kami di sini diutus untuk memandu acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Pembacaan surat Yasin merupakan acara yang kedua. Sambutan ketua panitia milad merupakan acara kami yang ketiga. Sambutan DPP STGI acara kami yang keempat. Acara yang kelima, sambutan DPW STGI sekaligus laporan pertanggungjawaban dan pemaparan program kerja. Disusul di belakangnya yaitu acara yang keenam, yaitu acara istirahat, dilanjutkan dengan acara yang ketujuh, yaitu laporan pertanggungjawaban dan pemaparan program kerja DPD Jakarta Pusat. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban dan program kerja DPD Jakarta Barat. Yang kesembilan acara laporan pertanggungjawaban dan pemaparan program kerja DPD Jakarta Utara. Acara kami yang ke-10 laporan pertanggungjawaban dan pemaparan program kerja DPD Jakarta Timur. Disusul di belakangnya acara yang 11 yaitu laporan pertanggungjawaban dan pemaparan program kerja DPD Jakarta Selatan. Acara yang ke-12 diskusi program kerja STGI DPP dengan DPW DKI. Acara yang ke-13 yaitu ramah tamah dan makan bersama. Doa merupakan acara kami yang terakhir yaitu acara kami yang ke-14. Mari kita kembali kepada acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Kita buka bersama dengan pembacaan suratul Fatihah. Ila hadiniyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi wa auladihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alimul amiyus salihin wa khudina khudikum waladina ustadina wa masyaykhina, khususan ila semua pengurus dari DPP, DPW sampai DPD. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua dikhususkan kepada semua orang tua kita, baik yang sudah meninggal atau yang masih ada, kepada guru-guru, kepada saudara khususnya muslim laki-laki dan muslim perempuan yang keadaan semakin kurang stabil dalam segala hal. Semoga Allah semuanya memberi kesejahteraan dan menjauhkan dari malapetaka atau musibah, dan semuanya dipanjangkan umur, sehat walafiat, menjalankan tugasnya masing-masing, terutama melaksanakan tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kami sampaikan. Semoga acara pembukaan ini menjadi pembukaan yang barokah, menjadi pembukaan yang biiznillah, karena izin dari Allah. Selanjutnya yaitu acara pembacaan Yasin. Kami haturkan kepada saudara kita Al-Haji Jasul Idris. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi min
إلى مغاربها ببرها وبرها خصوصا إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وأخينا وأخواتنا وعمنا وعمتنا وجميع أجدادنا وأجدادنا وجميع أصحابنا وأصدقائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum DPP STGI Haji Muhammad Hamdani Prayogo dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua DPW DKI Jakarta Haji Muhammad Subaidi dan jajarannya. Dan juga yang saya hormati seluruh Ketua DPC STGI 5 DPC STGI beserta jajarannya serta para tamu undangan yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Para undangan sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya selaku Ketua Panitia Milad kedua STGI DPW DPC DKI Jakarta tahun 2022 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk berkenan hadir di acara tahunan Milad DKI ini. Tak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh panitia acara Milad kedua DKI saat ini yang telah mempersiapkan semaksimal mungkin sampai terselenggaranya acara ini. Semoga amal ibadahnya diterima balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami laksanakan hari ini adalah bentuk rasa terima kasih kepada seluruh pengurus harian DPW DPC DKI yang telah melaksanakan tugasnya, yaitu melayani seluruh kegiatan-kegiatan anggota STGI khususnya yang ada di DKI Jakarta. Semoga kedepannya pelayanan kami sebagai pengurus untuk anggota lebih baik dan bisa diharapkan oleh seluruh anggota. Milad kedua hari ini yang sekarang ini kita mengangkat tema yaitu peningkatan profesionalisme dan kompetensi serta legalitas tukang gigi. Intinya ini adalah harapan dan tujuan kami sebagai anggota STGI dan pengurus dalam melayani masyarakat. Akhir kata dari saya, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan akhir. Dan saya mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan yang tidak berkenan pada tamu undangan dalam menyambut ataupun konsumsi yang kami siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pada teman-teman karena saya masih serat-serat, maka saya wakilin kepada kuasa hukum kita yaitu dari STGI, yaitu mungkin ada beberapa barang-barang yang akan disampaikan kepada Bapak, bukan kasih Bapak ya, Abdul Hamid, ini persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Bapak Haji Hamdani dan juga yang saya hormati sesepuh Bapak Haji Jazuli dan juga yang saya hormati Ketua DPW STGI Bapak Haji Subaidi dan juga Haji Sidan yang saya hormati, yang saya tatipi, dan seluruh rekan-rekan senior-senior yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ditodong ya untuk memberikan sambutan. Ini tentu suatu kehormatan tersendiri untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan organisasi yang menjadi cita-cita kita bersama, bahwa di dalam tubuh STGI ini adalah suatu tempat untuk kita bernaung, di mana kita tahu bahwa dengan adanya STGI, bahwa pekerjaan kita nantinya ini betul-betul terlindungi atas dengan dukungan oleh beberapa pemerintah. Maka
kita perlu bahwa dengan adanya STGI ini mensolidkan. Dengan adanya STGI kita mari memperkuat basis dan juga memperkuat struktur keorganisasian, tentu dengan saling belajar, karena bagaimanapun juga di DPP STGI ini masih butuh juga masukan-masukan terkait dengan selanjutnya kepengurusan yang akan datang ini. Maka kami mewakili dari DPP turut bangga dan turut mengapresiasi dengan adanya milad dan raker wilayah yang insya Allah dengan adanya raker ini menjadikan STGI sebagai wadah yang tetap istiqomah untuk mengawal rekan-rekan STGI yang ada di DKI Jakarta ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdaatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat fungsionaris serta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat STGI, yang terhormat seluruh pengurus, fungsionaris serta jajarannya Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta, yang terhormat kepada seluruh fungsionaris serta jajarannya pula Dewan Pimpinan Cabang, baik itu DPC Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Yang tak lupa pula yang terhormat kepada seluruh undangan yang hadir pada hari ini. Semoga kita senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, yang tak lupa pula nikmat sehat, sehingga kita bisa menghadiri pada acara milad kedua STGI DKI Jakarta. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, menuntun kita, membina kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang menderang. Pada kesempatan kali ini kami sangat bersyukur, berterima kasih terutama kepada seluruh pengurus, karena yang diundang ini cukup pengurus seluruh di DKI Jakarta yang telah meluangkan waktunya. Kami sadar setiap pengurus mempunyai kesibukan masing-masing. Namun terlepas dari itu, demi kemajuan STGI, demi majunya STGI, masih bisa menyempatkan untuk hadir pada acara milad yang kedua kali ini. Hidup STGI! STGI! Pada kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk memaparkan beberapa program-program, baik itu yang telah terrealisasi maupun yang belum terrealisasi. Alhamdulillah, kita sudah tidak dengan cepatnya waktu, sudah 2 tahun tak terasa kita sudah menjalani kepengurusan STGI di DKI. Terhitung dari tanggal 25 Oktober 2020 pelantikannya di Sekretariat DPP STGI, tak terasa sampai saat ini. Namun dengan segala rintangan, terutama tahun-tahun pertama, kita sadari negara kita, bangsa kita dilanda sebuah bencana yaitu COVID-19. Namun tak menghalangi semangat teman-teman STGI, terutama DPC seluruh DKI, untuk tetap bekerja meskipun dalam kondisi-kondisi sangat sulit yang kemarin. Terbukti ketika menyelenggarakan milad pertama
dalam kondisi yang sangat sulit pada waktu itu karena ada pembatasan pandemi, pembatasan sosial, sehingga acara milad itu cukup dihadiri oleh pengurus inti dan tempatnya pula pun harus dipindah dari DKI ke Depok. Itu tidak lepas karena ada beberapa kendala terkait perizinan, kerumunan dan sebagainya. Sampai saat ini juga alhamdulillah bisa kita rutin bisa menyelenggarakan milad yang kedua. Milad yang kedua bisa terselenggara meskipun ada beberapa rintangan, namun tingkat kehadirannya alhamdulillah, karena ini yang diundang cukup pengurus, saya rasa ini sudah mewakili dari keseluruhan. Terkait program kerja yang kami rencanakan dari awal, untuk tahun pertama memang kami mengalami kendala, namun tetap kita bekerja secara offline, artinya tanpa harus tatap muka. Untuk tahun pertama setelah pelantikan kami menekankan bagaimana seluruh tukang gigi yang ada di DKI Jakarta harus terdaftar terhadap STGI, dan alhamdulillah pada waktu itu sudah terdaftar sebanyak 579 anggota, dan saat ini bertambah 74 anggota menjadi 653 anggota seluruh di DKI Jakarta. Merupakan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kepedulian STGI DKI Jakarta. Namun dengan berjalannya waktu pada milad yang kedua, kami sadar betul terhadap pentingnya sebuah organisasi, pentingnya sebuah legal standing terhadap tukang gigi. Jadi pada milad yang kedua, yang pertama kami menekankan terhadap perizinan tukang gigi, yang tidak lain kenapa? Karena amanah putusan MK nomor 40 PUU Romawi 10 2012 pasal 73 ayat 2, setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau tukang atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi izin praktek, kecuali, ini ada penekanannya dalam putusan MK itu, kecuali tukang gigi yang mendapatkan izin dari pemerintah. Jadi ketika tukang izin memiliki izin dari pemerintah, delik hukum ini tidak berlaku terhadap tukang gigi yang memiliki izin. Makanya untuk milad yang pertama, tahun pertama kami sangat menekankan terhadap perizinan tukang gigi. Bahkan untuk rekomendasi pun kami mempunyai inisiatif untuk menggratiskan seluruh biaya administrasi untuk demi semangatnya, antusiasnya anggota untuk memiliki perizinan. Dan alhamdulillah, mungkin tahun-tahun sebelumnya tukang gigi yang ada di DKI Jakarta hanya hitungan jari yang memiliki izin. Namun sekarang sampai saat ini itu yang sudah meminta rekomendasi itu 141 anggota DKI Jakarta, dan yang memiliki izin itu 88 anggota. Terkait itu rekomendasi, kadang sementara hanya ada yang minta rekomendasi jak meturunakan melata, anjana minta rekomendasi kalau ada gratis pas minta rekomendasi tak ngurus izin, bahkan rekomendasinya dipajang dikasih bingkai, disertai itu izin, itu bukan. Namun dengan antusias, dengan kerja keras seluruh DPC berikut anggota, 88 anggota itu bukan yang sedikit. Artinya perizinan di DKI Jakarta 100% seluruh anggota yang mengurus izin 100% izinnya keluar. Tidak ada satupun anggota yang mengurus izin itu sampai ditolak, tidak ada satupun. Artinya 100% yang mengurus itu sudah keluar. Kami menekankan kepada seluruh anggota, marilah kita
selaku tukang gigi untuk mengurus izin, karena izin itu merupakan legal standing. Dasar hukum untuk pembuatan izin apa itu? Seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 39 tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan, dan perizinan tukang gigi. Yang kedua, dasar hukumnya itu pekerjaan tukang gigi, Peraturan Gubernur khususnya di DKI Jakarta nomor 47 tahun 2017 tentang petunjuk pelayanan terpadu satu pintu, yaitu kelurahan. Di sini mungkin ada pakar hukum, lawyer kita, tahu bagaimana legal standing itu sangat penting terhadap tukang gigi. Apa tujuannya kita memiliki izin di sini? Yaitu sebagai legalitas profesi tukang gigi yang diakui oleh pemerintah dan negara. Yang kedua, sebagai bukti bahwa pekerjaan profesi tukang gigi itu tidak ilegal, bukan abal-abal. Yang ketiga, menjalin hubungan tentunya dengan Sudinkes, dokter gigi, dan puskesmas terdekat. Ibarat kata, izin itu kalau kita dianalogikan seperti SIM. Kita memiliki SIM, antara yang tidak memiliki SIM dan memiliki SIM itu bisa sama-sama mengemudi. Namun ketika itu nanti terbentur dengan hukum, tentu beda penanganannya. Yang tidak punya izin tentu akan ditindak secara berlapis, karena pertama dia tidak memiliki izin, yang kedua mungkin dengan kasus-kasus yang bersangkutan ditindak seperti itu. Selanjutnya, kami sudah melakukan beberapa survei pada bulan Juni kemarin. Itu di antara responden, kami menyadari terkait keterbatasan SDM tukang gigi karena tidak semuanya itu masih melek teknologi. Masih, artinya meskipun kami membuat jejak pendapat, di mana jejak pendapat itu hanya boleh diikuti oleh anggota yang memiliki nomor registrasi. Nomor yang tidak terregistrasi tidak bisa masuk, tidak bisa mengikuti responden. Di antara responden yang sudah berpartisipasi, yaitu kemarin ada 122 responden, di mana keseluruhan DPC sudah mewakili. DPC Jakarta Selatan 26%, DPC Jakarta Timur 20%, DPC Jakarta Pusat 70%, DPC Jakarta Barat 22%, DPC Jakarta Utara 22%, DPC Jakarta Barat 13,9%. Artinya ini sudah mewakili apa-apa yang menjadi kebijakan ke depan terhadap STGI di DKI Jakarta. Kami tugas dari pengurus, baik itu pengurus DPW dan DPC, bagaimana mengarahkan anggota yang notabene tingkat kompetensinya masih kurang. Inilah tugas ke depan untuk sebuah organisasi. Dan alhamdulillah dalam jejak pendapat pula, kepuasan terhadap kinerja pengurus STGI itu 76% sangat puas, 19% itu puas, cukup puas itu sekitar 9%, dan tidak puas itu 0. Artinya alhamdulillah sangat diapresiasi betul kinerja khususnya DPC, karena yang menjadi tolak ukur, batu tombak terhadap jalannya organisasi itu yaitu DPC. Kami sangat mengapresiasi selaku DPW terhadap DPC dan anggota khususnya yang ada di DKI Jakarta. Inilah mungkin laporan dari pertanggungjawaban kami. Nanti selebihnya kami akan share sekarang sudah zamannya digital. Kami akan share nanti di grup DPC. Saya juga sudah share. Untuk program ke depan, kami ada beberapa program yang mungkin ini adalah program yang unggulan. Mungkin
Demikian pemaparan tanggung jawab dan program kerja ke depan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa membawa keberkahan dan membawa kemajuan STGI ke depan, bisa lebih eksis, bisa lebih maju, dan bisa lebih terprogram. Khususnya kita butuh support terutama DPC yang mewakili dari seluruh anggota. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum STGI beserta Dewan Pengurus DPP STGI, yang terhormat Ketua DPW DKI Jakarta beserta Dewan Pengurus DPW DKI Jakarta, serta Ketua dan Dewan Pengurus DPC se-DKI Jakarta yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua segenap pengurus organisasi Serikat Tukang Gigi Indonesia, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, mengikuti milad tahun kedua dan dapat kerja wilayah Rakerwil DPW DKI Jakarta. Semoga kita senantiasa dapat melaksanakan tugas yang telah diamanahkan dengan baik demi mengabdikan diri memajukan organisasi STGI. Pelaksanaan rapat kerja wilayah ini sebagai tanda 2 tahun masa bakti pengurus pada masa jabatan periode 2020-2025. Pada tahun kedua ini kegiatan organisasi masih bertumpu pada masalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi anggota dalam berbagai kegiatan. Fokusnya terutama pada program perizinan yang masih minim antusias dari anggota. Kami selaku Dewan Pengurus Cabang DPC Jakarta Pusat terus berkomitmen dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan dan sosialisasi mengenai program kerja dari organisasi kepada seluruh anggota, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan tujuan organisasi STGI, yakni meningkatkan profesionalisme, kompetensi serta legalitas tukang gigi bisa segera tercapai. Meski dengan segala keterbatasan dalam menghadapi kondisi dan kendala, namun dengan semangat, kerjasama, sinergi dan rasa kebersamaan dari rekan-rekan semua, setiap kegiatan masih bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Untuk memenuhi tugas dan kewajiban kami sebagai Dewan Pengurus Cabang dalam rangka memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan, juga sebagai manifestasi dari anggaran, program kerja dan bentuk transparansi pengurus kepada anggota, maka pada tahun kedua ini kami dari DPC Jakarta Pusat telah menyusun naskah laporan, diantaranya mengenai beberapa bentuk kegiatan, kepengurusan, keanggotaan, serta laporan keuangan. Untuk laporan keuangan sesuai dengan keterangan dan pemasukan dan pengeluaran, sisa saldo Jakarta Pusat 2.369.000. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan dalam laporan pertanggungjawaban pada tahun kedua ini. Kami menyadari bahwa apa yang telah kami lakukan masih jauh dari apa yang diharapkan. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dengan harapan segala kekurangan itu dapat segera diperbaiki dan ditingkatkan lagi guna kemajuan bersama. Dan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu jalannya kegiatan organisasi Serikat Tukang Gigi Indonesia, dengan ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dan pemaparan program kerja DPC Jakarta Barat kepada
Ketua atau yang mewakili Jakarta Barat, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SFSI selaku Sekjen STI Jakarta Barat. Yang saya sampaikan adalah, pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Serta tak luput saya haturkan salawat serta salam yang tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita bisa berkumpul, bisa hidup di zaman yang aman dan tentram ini. Yang terhormat kepada Ketua DPP STGI Haji Hamdani Prayogo beserta jajarannya, yang terhormat Ketua DPP STGI Jakarta Haji Jubaidi beserta jajarannya, serta yang terhormat seluruh rekan-rekan seperjuangan yang mewakili masing-masing DPC dalam lingkup wilayah Jakarta. Tanpa banyak panjang lebar, izinkanlah saya untuk melaporkan hasil keuangan DPC Jakarta Barat dalam periode 2021 sampai dengan 2022, di mana nantinya saya akan melaporkan hasil keuangan Jakarta Barat dalam bentuk 3 laporan. Pertama, laporan secara keuangan secara global. Kedua, laporan secara keuangan intern 1. Ketiga, laporan secara keuangan intern 2. Oleh karena itu, nantinya saya akan menjelaskan tentang keuangan DPC Jakarta Barat secara utuh, transparansi dan jelas. Pertama, laporan keuangan DPC Jakarta Barat secara global. Pemasukan dana. 1. Pemasukan dana Jakarta Barat pada periode 2021 sampai dengan 2022 didapat dari penjualan kalender dan pendaftaran anggota. Adapun rincian dari pendapatan penjualan kalender ialah kalender yang dipesan kepada diri sebanyak 100 buah piece atau 1 buah kalender dengan harga beli sebesar 33.000 dengan total Rp 3.300.000, dan kami jual sebesar per satu piece adalah 40.000. Dalam penjualan kalender di bagian otoritas wilayah Jakarta Barat, kami berhasil menjual sebanyak 90 piece atau 90 kalender dengan total Rp 3.600.000 kalender, dan stok sisa kalender yang tak terjual ialah sebanyak 10 buah atau 10 piece. 2. Pemasukan dana Jakarta Barat pada periode 2021-2022 yang didapat dari pendaftaran anggota ialah sebesar 6.555.000, maka terkumpul dana sebesar 6.855.000 didapat dari penjualan kas periode 2001 sampai dengan 2002 dengan dijumlahkan dari pendapatan kalender sebesar 300.000. Untuk lebih rincinya silakan bisa dilihat dari laporan yang saya berikan. Pengeluaran dana yang dilakukan di DPC Jakarta ialah konsumsi rakyat dalam agenda perizinan pada tanggal 2 bulan 10 tahun 2021 sebesar 180.000, kunjungan kerja Kemenkes Jakarta Barat pada tanggal 6 bulan 10 2001 sebesar 400.000. Konsumsi minat yang kedua, yakni dalam acara hari ini pada tanggal 5 bulan 11 tahun 2002 sebesar Rp 1.246.000, di mana dengan jumlah segini didapat dari anggota Jakarta Barat dengan perhitungan sebesar Rp 7.000 per anggota. Karena anggota Jakarta Barat sebanyak 178 anggota. Jadi seluruh pengeluaran dana DPC Jakarta Barat periode 2021 sampai 2002
2022 sebesar 1.826.000. Maka bisa disimpulkan total akhir dari laporan keuangan secara global DPT Jakarta Barat ialah 5.036.000 dengan rincian pemasukan dana sebesar 6.855.000 dikurangi pengeluaran dana sebesar 1.826.000, maka pendapatan akhir sisa pendapatan dana kas DPT Jakarta Barat ialah Rp 5.036.000. Dan mengenai hitungan ini, alhamdulillah walaupun sedikit, yaitu hanya 11 orang yang sudah mempunyai izin, insya Allah pengurus atau anggota yang lain masih dalam keadaan proses. Selanjutnya mohon disimak dalam laporan Intern 1 pada Lingkup DPT Jakarta Barat demi meningkatkan visi maupun misi STGI di mana menciptakan transparansi serta profesional dalam bekerja, maka saya perlu melaporkan keuangan dana Intern 1 ini. Laporan dana Intern 1 atau laporan dana bendahara DPT Jakarta Barat yang diketahui oleh almarhum Ahmad. Pertama, pemasukan dana periode 2021 sebesar 6.555.000. Kedua, pemasukan dana yang didapat dari penjualan kalender sebesar 300.000 dengan total keseluruhan sebesar 6.855.000 dengan pengeluaran sebesar Rp 1.826.000, maka dana akhir dalam bendahara yang diikuti oleh almarhum Ahmad sebesar 5.026.000. Selanjutnya, laporan dana yang kedua atau laporan dana bendahara DPT Jakarta Barat yang diikuti oleh Ahmad Saliman. Pertama, pemasukan dana periode 2021 sebesar 1.405.000, di mana pemasukan diambil dari dana yang berada di almarhum Ahmad. Dalam proses pengambilan dana ini diwakili oleh Ketua DPP STGI yaitu Haji Hamdani Prayogo, atau sudah diketahui oleh Haji Abdullah perihal daftar konsulat ini beserta jajaran pengurus DPT Jakarta Barat lainnya. Kemudian terus dana yang didasar dari penjualan kalender sebesar 300.000 ketika, yaitu pemasukan dana yang didapat dari lainnya sebesar Rp 620.000, maka total pemasukan dana sebesar Rp 2.325.000 dengan pengeluaran sebesar Rp 1.826.000, maka sisa dana akhir atau dana kas aktif DPT Jakarta Barat ini ada ialah sebesar 499.000. Demikian hasil laporan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Adapun jika belum ada yang jelas dalam penyampaian laporan tentang keuangan DPT Jakarta Barat, bisa tanyakan saya di akhir kesempatan yang lain atau nanti di seksi acara berikutnya dengan segala kekurangan yang ada dalam pelaporan pembacaan keuangan DPT Jakarta Barat. Mohon maaf sebesar-besarnya. Misalnya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya acara yang ke-9, laporan pertanggungjawaban dan pemaparan program kerja Jadi akan diserahkan ke DPW beserta jajarannya. Jumlah total saldo saat ini DPT Jakarta Utara 3.504.000. Demikian sisa saldo saya laporkan, dan demikian laporan pertanggungjawaban DPT Jakarta Utara. Semoga kedepannya pengurus DPT Jakarta Utara bersatu untuk mengajak ke semua anggota dalam pengurusan izin dan mengajak untuk lebih memajukan DPT Jakarta Utara. Sekian,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang ke-10, laporan pertanggungjawaban dan pemaparan program kerja DPC Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dalam acara Milad Muswil yang kedua ini. DPC Jakarta Timur diberikan kesempatan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban LPJ periode kedua. Saya mewakili sebagai sekretaris. Update pertama dari kepengurusan, ada perubahan di tim penasehat. Ada yang tadinya 5 orang sekarang jadi 3 orang. Yang 2 orang ini pindah dari DKI. Jadi belum ada penggantinya, di saat ini hanya 3 orang sebagai tim penasehatnya. Terus di bagian humas di Kecamatan Jatinegara sama beliau juga Pak Miskalan ini pindah ke Jawa. Jadi sampai saat ini kita belum ada humas baru yang menggantikan di Kecamatan Jatinegara. Jadi hanya ada perubahan di tim penasehat dan humas Kecamatan Jatinegara. Untuk humas-humas yang lain, subdi 10 kecamatan masih yang sama dengan jabatan masih tetap yang sama yang diketuai oleh kepala humasnya Haji Samhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para orang tua kami, para sesepuh, para senior yang hadir pada kesempatan milad ini, yang kami hormati jajaran pengurus DPP DKI yang hadir pada saat ini, yang kami hormati jajaran pengurus DPW yang pada kesempatan hari ini melaksanakan milad yang kedua, juga yang kami hormati pengurus DPC seluruh DKI Jakarta yang pada saat ini sudah berkumpul bersama kami semua, serta hadirin yang hadir yang tidak kami bisa sebutkan, namun mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan limpahan taufik Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kami ingin minta maaf terlebih dahulu, terutama kepada jajaran DPW, di mana laporan yang mestinya kami sampaikan dan kami laporkan masih kami proses. Jadi saat ini kami ingin cuma memaparkan sebagian apa yang sudah dipunyai oleh DPC Jakarta Selatan. Jadi untuk rilis laporannya nanti kami susulkan Pak DPW. Demikianlah paparan kerja sementara masalah nota keuangan terakhir yang dipunyai oleh DPC Jakarta Selatan sampai saat ini merupakan milad yang kedua. Sisa terakhir ini jumlah terakhir nota keuangan sampai saat ini 2.861.000 untuk kita ketahui dan sebagai laporan awal DPW sebelum laporan resminya kami tulis dan kami serahkan berikutnya. Terima kasih atas segala mohon maaf atas segala yang saya sampaikan, barangkali banyak kesalahan, minta maaf, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam laporan keuangan DPW, yaitu dari Bendahara Bapak Haji Wagianto. Karena beliau berhalangan, maka laporan dipersilahkan kepada Ketua DPW Haji Ahmad Subaidi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti laporan keuangan DPW karena bendahara sendiri itu masih ada halangan
syar'i mundur sehingga tidak bisa menghadiri. Kami mewakili di sini untuk sekedar membacakan keuangan selama 2 tahun terakhir, yaitu pertama terkait dengan pemasukan. Itu pemasukan dari dana iuran awal. Jadi di sini ada tanggal 26 bulan 10 2020, Jakarta Timur 171 anggota kali 65, dan seterusnya sampai tanggal 28 bulan 10 2020, Jakarta Selatan 92 anggota kali 65.000. Total keseluruhan pada tahun pertama yaitu dana 37.635.000. Namun dari pendaftaran anggota ada alokasi ke DPP sebesar Rp15.000, 15% dari 100.000, yaitu total 8.685.000. Dan itu sudah disetorkan, ada bukti struknya. Dan nantinya bukti struk kita akan jadikan sebagai file, bisa di-share nanti di grup. Total keseluruhan alokasi dana dari DPW tahun pertama Rp28.950.000. Tahun berikutnya itu ada tambahan, beberapa tambahan. Di sini ada tanggalnya dan disetor secara langsung dari DPC. Jadi tambahan total keseluruhan ada 74 anggota kali 65, yaitu 4.810.000, dan dialokasikan ke DPP 74 anggota kali 15.000, yaitu Rp1.110.000. Rencana nanti alokasi dana ke DPP akan dibagikan hari ini, atau teknisnya nanti kita akan bicarakan dengan pihak DPP. Jadi pemasukan keseluruhan dari DPW tambahan yaitu Rp3.700.000. Sementara pengeluaran dari tahun pertama yaitu dari muscap, muswil dan sebagainya itu transportasinya nihil. Terus konsumsi di sini ada kwitansinya, bukti kwitansinya, bukti screenshot terkait hosting provider dan sebagainya. Ini pada tahun pertama banyak nihil. Namun pada keseluruhan total pengeluaran terkait dengan ID card dan sertifikat dan sebagainya yaitu Rp18.572.000. Jadi dana registrasi itu 28.950.000. Ada dana masuk dari profit keuntungan kalender tahun 2001 yaitu 1.550.000. Dana keluar 18.572.000. Jadi saldo pada tahun pertama itu Rp11.928.000. Pada tahun berikutnya pengeluaran di sini karena kami menekankan adanya legal standing, di sini ada kita bentuk SK dulu. Jadi untuk biaya transportasi kami melakukan menandatangani SK terkait dengan dana operasional terhadap kepengurusan DPW khususnya, di mana memutuskan uang transportasi pengurus itu semua transportasi pengurus dalam rangka kegiatan menjalankan tugas organisasi akan diganti yang besarannya berdasarkan screenshot transportasi online, baik itu Grab maupun Gojek. Sehingga pengeluaran pada tahun kedua, kalau tahun pertama itu banyak yang nihil, tahun kedua itu transportasinya dihitung dan ada bukti screenshot dan kwitansinya yang total keseluruhan dari pengeluaran yaitu Rp7.868.000. Jadi rekapitulasinya dari keuangan DPW DKI saat ini yaitu dana pasca milad 1 sebesar Rp11.928.000,
Ada dana masuk keuntungan dari kalender tahun 2022 yaitu 1.200.000. Ada dana masuk 74 tambahan anggota baru kali 50 yaitu 3.700.000, dan dana keluar pasca milad 1 yaitu 7.868.000. Saldo akhir sampai saat ini yaitu 8.960.000 rupiah. Alhamdulillah, DPW saat ini mempunyai saldo surplus sekitar 8.900.000. Demikian laporan keuangan kami mewakili bendahara. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menkes 39/2014 jatuh kepada saudara Haji Jumali. Ini perwakilan dari DPC Jakarta Utara, namun fungsionaris dari DPW. Orang ini tidak pernah melakukan pekerjaan di luar kewenangannya, bahkan satu biji pun dia selalu direbus. Dan hal ini akan diwakili oleh Haji Ja'far. Dan pemberian apresiasi ini kami minta kepada DPP untuk memberikan perwakilannya kepada saudara Haji Ja'far. Berikut pembinaannya. Foto. Kan.